Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Bogor hari ini. Bogor hari ini masih bersama Ketua DPRD Kota Bogor, Kang Adit. Aditya Warman Adil. Nah, dari namanya nih orang akan bertanya-tanya, dari manakah beliau? Nah, kita tanya kepada orangnya. Kang Adit. Ya. Kang Adit ini asalnya dari mana sih, Kang? Asal saya kelahiran Jakarta, Pak. Oh, kelahiran Jakarta ya. Wah. Indonesia. Cocok nih kayaknya nih di Jakarta nih. Jakarta. Jadi alhamdulillah kelahiran Jakarta. Jakarta. Sekitar 40-an tahun yang lalu. Wih, masih muda. Sama kayak saya. Kalau dibahas sukunya dari mana, ya campuran, Pak. Oke. Kalau orang tua dulu pekerjaannya apa? Ibu saya ibu rumah tangga, kemudian kalau bapak kerjanya ini kapten kapal. Kapten kapal. Iya, kapten kapal. Anak pelaut. Anak pelaut. Kalau boleh tahu orang tua masih ada? Orang tua kebetulan dua-duanya sudah almarhum. Oh, tuh tiga cita. Mudah-mudahan dapat tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya Allah. Nah, emang waktu kecil atau waktu remaja emang pengen cita-cita jadi politikus atau jadi anggota dewan? Nggak ada sih cita-cita jadi anggota DPRD ini. Menurut saya ya karena mengikuti alur kehidupan aja. Jadi pas sebelum ke Bogor, pas di SMA, yang terbayang saya ketika mau ke Bogor itu saya mau jadi insinyur. Tukang insinyur. Tukang insinyur. Lagi itu kan lagi hype ya. Sidul anak sekolahan. Sidul anak sekolahan. Influencernya korbannya sidul anak. Jadi pengennya itu aja gitu. Ternyata takdir membawa menjadi seperti sekarang. Oke. Kalau orang tua emang pengen jadi apa sih? Kalau orang tua saya sih sebenarnya bebas. Iya. Yang penting segera bekerja aja. Menghasilkan itu ya. Menghasilkan. Makanya dulu sempat awal didorong sama ibu itu tidak ke SMA tapi ke STM. STM. Wah. Ya, karena tapi STM. bukan tukang ribut kan ya? Enggak. Oh, enggak. Kebetulan diarahkan dulu ke STM 3 Jakarta. Oh, STM 3 Jakarta. Wow. Cuman pas mau daftar sana pendaftaran udah tutup. Oh, beda gitu. zona. Saya tinggal di Bekasi, sebenarnya STM Jakarta ya waktu itu pendaftaran sudah tutup. Oke. Jadi akhirnya milih SMA di Bekasi. Oke. Gitu. Kang Adit bisa cerita nggak sih prosesnya dari Jakarta hingga ke Kota Bogor? Ya karena Bapak beberapa kali pindah kerja, kita mengikuti. Jadi lahir di Jakarta, sempat juga SD dan setahun SMP di Kota Pariaman. Oh. Kota Pariaman itu di Sumatera Barat. Iya. Kemudian pindah ke Kota Bekasi. Kota Bekasi. Kota Bekasi itu saya sampai lulus SMA ya. Oh. Kemudian ada tawaran dari IPB untuk mengikuti jalur USMI ya dulu ya namanya. USMI apaan tuh USMI? Ujian seleksi masuk IPB. Oh. Yang melalui nilai raport gitu. Alhamdulillah diterima di jalur jurusan undangan kalau sekarang ya. Jurusan Statistika IPB. Dan tahun 98 ya. Dan ya selanjutnya terus di Bogor. Oh. Jadi ke Bogor nih karena melanjutkan kuliah. Jadi kuliah. Dan ternyata sudah ketemu suasana Bogor, malas balik lagi ke Bekasi. Gitu. Ketemu orang Bogor. Ketemu orang Jawa yang di Bogor. Oh, orang Jawa yang di Bogor. Kang Adit, emang waktu mungkin pilihan hidup ya, kok tiba-tiba dari jurusan statistika ke dunia politik itu gimana ceritanya? Menurut saya statistik itu relevan dengan semua bidang, Pak. Iya. Tinggal minatnya saja. Jadi
teman-teman sekelas saya banyak yang bergerak di bidang riset konsultan politik. Oh gitu. Jadi dari beberapa lembaga survei itu direktur riset mau direkturnya teman-teman sekelas. Oh. Jadi mungkin ini juga yang ilmu ini, disiplin ilmu yang membantu saya lebih memahami politik gitu ya. Jadi ketika ditugaskan sebagai anggota DPRD bisa memetakan suara segala macam, tren dan segala macam, ya alhamdulillah gitu. Oh, ini pakarnya berarti. Dibantu sama ilmu statistik. Jadi ternyata nggak ada yang kebetulan. Iya benar ya. Cocok lah. Nah, pada saat itu laporan dong ke orang tua, Bu, ayah gitu, Umi, Abah, saya mau terjun ke politik gitu. Itu gimana responnya waktu itu? Jadi justru awalnya itu jadi anggota DPRD karena masuk line up calon anggota DPRD tahun 2014. Oke. Karena memang saya dari menjelang lulus kuliah itu aktif ya di kegiatan Partai Keadilan Sejahtera gitu, bantu-bantu gitu ya. Dan ternyata tahun 2010 itu dipercaya sebagai ketua bidang generasi muda. Oh. Sebelumnya 2006, 2010 itu sebagai sekretaris bidang kepemudaan. Jadi memang urusannya ketua bidangnya Pak Atang ya? Oh, ketua bidangnya Pak Atang ya? Ketua bidangnya Pak Atang, saya sekretaris bidang. Jadi sama Pak Atang ini hampir sudah tahu dalamnya ya? Seperempat abad teman dari lama gitu. Jadi saya tahu orangnya yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Luar biasa lah senior saya itu. Dari biasa dan dulu tidak seperti ini. Terus kemudian karena PKS tentu mau mendaftar caleg-calegnya tuh ingin full semua. Jadi saya termasuk yang didaftarkan karena pertimbangan juga karena pengurus DPD, pengurus daerah gitu ya. Dan waktu itu ketika terpilih sebenarnya ibu itu nggak percaya. Nggak percaya anaknya begitu. Ya dilihatnya begitu, masa sih ternyata terpilih. Nggak meyakinkan gitu ya? Iya, termasuk istri saya juga nggak percaya terpilih. Jadi gitu. Jadi takdir susah ya kalau udah takdir ya. Betul. Oke, Tribuners, mungkin ada yang nitip pesan ke saya nih. Apa tuh? Tanyain dong ke Pak Ketua di Kota Bogor, gimana sih Gen Z-nya banyak tawuran katanya gitu. Ini kan sebagai masalah sosial yang harus dihadapi oleh bersama gitu. Nah, menurut Kang Adit apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya tentu dengan jumlah penduduk yang padat. Saya itu sering ilustrasi seperti itu. Jadi Kota Bogor ini penduduknya 1 juta. Luasan lahan 110 km persegi. Ya kalau dirata-ratakan hampir 10.000 per kilometer persegi. Padat gitu ya. Tentu kalau padat itu pertama yang saya ingat pasti kalau padat tuh gesekan sosial. Masalah sosial pasti jadi isu utama. Dan bisa jadi ya salah satunya tawuran tadi. Dan memang ini harus terintegrasi ya semuanya ya. Antara peran sekolah, peran orang tua, peran pemerintah, peran masyarakat gitu ya. Ke depan memang kalau anak muda ini tentu ada sesuatu yang harus disalurkan. Ya makanya kalau kami melihat ya fasilitas olahraga kita harus bagus. Jadi jangan main tajak-tajakan dengan teman, tapi di arena ya. Di arena yang ada wasit, ada regulasi, tidak saling menyakiti gitu ya. Keren. Saya lihat begitu. Karena di Bogor juga
saya suka tanya tuh ke KONI. Ternyata yang berprestasinya sampai level nasional kita tuh di area ini, area martial art, Iya. fighting. Apa? Justru kalau Bela berlari diri. enggak, justru Iya. berlari Iya. Betul. Itu yang judo kan. Ah, Itu anak-anak pencaksilat, keren tuh. karate gitu ya. Jadi kempo. segala Kempo. macam. Jadi mungkin jangan Bogor berlari lagi, Bogor gelut. Ya tapi ya itulah memang jiwa anak muda harus difasilitasi. Ya kalau memang fasilitasnya kurang ya akhirnya penyalurannya ke hal-hal yang nggak pas gitu menurut saya. Tribuners, terutama warga Kota Bogor, jangan khawatir soal remaja kita, karena DPRD Kota Bogor akan terus mendorong, akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor dan terkait dengan menyalurkan hobinya gitu ya. Iya. Jadi jangan hobi di jalan. Habis sekarang pada pakai, Betul. aduh ngeri banget ngelihatnya. Harus difasilitasi ya. Dan mungkin yang jualan-jualan itu juga harus dibereskan kali itu. Apa tuh? Yang jualan Oh iya. itu kan kalau kita lihat tuh di video-video bawa yang panjang-panjang itu. Kadang belinya bukan di Kota Bogor mungkin ya. Oh di gitu luar ya. kota. Kan Bogor ya kecil, mau kemana Iya. aja bisa dia. Bisa ke Depok. Iya, benar. Bisa ke Ciawi dan sekitarnya gitu. Jadi ya itulah menurut saya memang harus terintegrasi ya, peran sekolah, peran orang tua, peran pemerintah, peran masyarakat. Toh memang biasanya kalau semuanya kompak, solid, dan kita menyediakan fasilitasi yang pas, sesuai, mudah-mudahan bisa berkurang lah. Kayaknya Pak Ketua perlu keliling nih Betul. untuk memberikan edukasi kepada generasi muda Kota Bogor. Jangan sampai jadi lulusannya wah tukang Iya, fight gitu. benar. Jadi ya kalau saya kan apa ya pernah muda juga ya. Saya juga pernah muda. Lalu kok artinya bisa kok sebenarnya kita Iya. mengisi kegiatan-kegiatan anak muda kita dengan hal yang lebih bermanfaat Iya. tanpa harus menghilangkan nyawa sesama Iya. gitu ya. Ya saya lihat nih ya mudah-mudahan ya kerjasama yang baik di semuanya bisa mengurangi tingkat tawuran yang makin hari kan case-case-nya tuh makin sedih gitu. Makin sedih tuh. Dulu sebadung-badungnya anak dulu kayaknya nggak begini. Gitu. Kita dukung Kang Adit untuk mengedukasi generasi muda Kota Bogor agar berprestasi membangun kotanya gitu ya. Iya, betul. Mungkin Kang Adit ada pesan-pesan untuk warga Kota Bogor ke depan. Iya. Kita wajib bahagia, Pak. Wih, harus dong. Walaupun tabungan kita 3M. Oh, apaan tuh? 5.500. Canda. Jadi ya menurut saya ya bahagia itu penting. Oke. Makanya mungkin nggak tahu pemerintah tuh saya kurang hafal juga siapa tuh yang mencetuskan indeks kebahagiaan. Oh iya. Jadi salah satu indikator pembangunan menurut saya keren tuh yang Iya. mengusulkan karena memang apalagi di perkotaan ya Iya. bahagia itu kan katanya sederhana. Sederhana betul. Makan di rumah makan sederhana. Bahagia. Jadi Di rumah makan sederhana juga. ya kita harus optimis dengan kehidupan. Tentu saja kita lahir di situasi yang mungkin ya apa-apa serba mahal, Ya. serba susah gitu ya. Tapi ya tentu kebahagiaan ini wajib kita pelihara gitu. Agar kita punya optimisme menjalankan kehidupan. Itu saya juga ya tekankan ke diri saya juga bahwa
sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kita wajib bahagia. Keren. Ya minimal dengan kita bahagia, kita bisa bisa sedikit jernih melihat persoalan, sehingga kira-kira nih langkah apa nih yang harus kita lakukan. Tuh, sepakat Kalau ya? kita semuanya tertekan kan, Iya. ya, masalahnya mungkin nggak terlalu besar-besar amat, Iya. tapi kalau udah tertekan duluan, udah Sebesar ya. hopeless dengan situasi. Apalagi kan dari hasil survei 60% generasi muda Indonesia mengalami mental health. Ya, mental. Iya. Jadi memang harus dimulai dari sekarang nih. Bahagia. Ya. Betul ya Kang Adit? Iya, betul. Jadi kalau saya ingat Kang Adit, kita harus bahagia. Ya, bahagia. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita bersama Kang Aditya Warman Adil, Ketua DPRD Kota Bogor, dan juga Bendahara DPD PKS Kota Bogor. Jangan di mana-mana, masih di program Bogor hari ini dengan tokoh yang kita akan sasar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Kang Adit? Siap.